Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan bagaimana kita bisa melakukan operasi penjumlahan dengan bilangan-bilangan tersebut. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Apa sih bilangan bulat itu? Bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan, baik positif maupun negatif. Jadi kita berbicara tentang bilangan seperti -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, coba kalian bayangkan suhu di luar. Misalnya, saat kalian melihat termometer dan suhunya menunjukkan 24 derajat Celcius. Nah, itu berarti suhu yang cukup hangat. Tetapi ketika di pegunungan, suhunya bisa menjadi minus. Katakanlah -5 derajat Celcius. Nah, baik 24 derajat Celcius maupun -5 derajat Celcius adalah contoh dari bilangan bulat. Suhu positif menunjukkan keadaan panas, sedangkan suhu negatif menunjukkan keadaan dingin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem bilangan bulat dengan dua contoh kasus yang menarik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Misalnya, suhu di sebuah kota 2 bulan yang lalu adalah 26 derajat Celcius, tetapi sekarang suhunya menurun 5 derajat Celcius. Berapa suhu kota itu sekarang? Betul sekali. Di sini kita bisa misalkan A sama dengan 26 derajat Celcius dan B sama dengan 5 derajat Celcius, yang dimana 26 dan 5 ini merupakan anggota bilangan bulat, sehingga A, B merupakan anggota dari Z. Nah, untuk penyelesaiannya itu ada dua cara. Yang pertama, penurunan suhu artinya pengurangan. Jadi, suhu saat ini sama dengan kenaikan suhu dikurangi dengan suhu 2 bulan lalu, yaitu A dikurangi dengan B. Jadi, 26 derajat Celcius dikurangi dengan 5 derajat Celcius, yaitu 21 derajat Celcius. Lalu, untuk cara yang kedua, itu penurunan suhu berarti nilainya suhunya negatif. Jadi, kenaikan suhu ditambah dengan suhu 2 bulan lalu, yaitu A ditambah dengan -B. Jadi, 26 derajat Celcius ditambah dengan -5 derajat Celcius sama dengan 21 derajat Celcius. Dari dua cara yang kita selesaikan tadi, itu menghasilkan 21 derajat Celcius. Nah, dari kedua itu kita bisa memeriksa kembali, yaitu dengan cara 21 ditambah dengan 5 derajat Celcius sama dengan 26 derajat Celcius. Nah, jadi berdasarkan permasalahan sebelumnya dapat didefinisikan sebagai jika A, B anggota Z, maka A minus B dapat dituliskan sebagai A ditambah dengan -B. Selanjutnya ada kasus kedua. Santi pergi berbelanja dan total belanjaannya sebesar Rp475.525. Nah, lalu Santi membayar dengan uang Rp500.000 dan kasir memberikan kembalian sebesar Rp24.500. Ada yang aneh nggak sih dengan perhitungan ini? Betul, ada yang aneh. Jika kita hitung, seharusnya kembaliannya itu adalah Rp24.475. Nah, bagaimana sih caranya? Ayo kita hitung bersama-sama. Nah, di sini kita bisa misalkan A sama dengan uang kembalian, lalu B sama dengan uang pembayaran, dan C total biaya belanja. Jadi, uang kembalian sama dengan uang pembayaran dikurangi dengan total biaya belanja. Jadi, A sama dengan Rp500.000 dikurangi dengan Rp475.525. Jadi, A sama dengan Rp24.475. Nah, nilai kembalian ini kan tidak sesuai dengan hasil pengurangan secara matematis, sehingga didapat pemikiran bahwa untuk memberikan kembalian, kasir membulatkan total biaya belanja ke dalam bilangan bulat terbesar yang kurang dari Rp475.525, yaitu Rp475.500. Nah, di sini kita bisa memeriksa kembali, yaitu
Rp500.000 dikurangi dengan Rp475.500 sama dengan Rp24.500. Dalam matematika, pembulatan tersebut disebut dengan float function, yaitu fungsi lantai yang disimbolkan sebagai X. Nah, berdasarkan permasalahan tadi didapatkan definisi, yaitu bilangan real terbesar X adalah bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan X. Nah, dari kedua contoh tadi kita belajar bahwa bilangan bulat bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mengukur suhu maupun untuk menghitung kembalian saat berbelanja. Kalian bisa melihat bahwa konsep bilangan bulat ini sangat bermanfaat, kan? Baik semuanya, di sini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Kita telah membahas tentang bilangan bulat, bagaimana cara kerjanya dalam proses sehari-hari, dan seperti apa menghitung suhu dan pembulatan saat berbelanja. Sekarang coba kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita belajar bahwa bilangan bulat bisa bernilai positif atau negatif, dan juga kita sudah belajar bagaimana operasi penjumlahan, pengurangan, serta konsep pembulatan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, di sini saya ada beberapa soal yang bisa kalian coba. Saya harap kalian semua bisa mengingat konsep ini dengan baik, karena sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk membaca kembali materi di rumah dan mencoba soal latihan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa terus belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.